Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan teman-teman sekalian. Kami, kelompok PPL SMA Negeri 2 Semarang, PPG Calon Guru tahun 2024, Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Sinta Rizkiana, rekan saya Gesi Pranalismala, Nadia Restu Tela Umbanua, Bagas Koro Rido Nugroho, Elmira Nur Syaumi, dan Risa Ainur Rohma. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang strategi implementasi UBD di lembaga formal. Materi ini untuk memenuhi rancangan pengembangan kurikulum. Oke, mari kita mulai presentasi ini. Silahkan rekan saya. Oke, bisa next slide, tolong. Baik, saya akan memaparkan yang pertama, yaitu sebagai pemangku kebijakan atau pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengarah kebijakan pendidikan yang berfungsi untuk memberi arahan tentunya ya. Karena dari awal memberikan konsep pendidikan apa yang baik untuk negeri. Lalu sumber daya dan pelatihan yang dibutuhkan lembaga formal dalam mengimplementasikan UBD juga adalah peran pemerintah di sebuah negara. Next slide. Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UBD ini? Apakah dengan makan siang gratis cukup? Nah, jadi penyusunan panduan UBD yaitu mengembangkan panduan nasional, mengimplementasi UBD yang sistematis dulu. Diberikan contoh-contoh praktik yang terbaik dulu kepada para guru agar memahami dengan baik, tidak sekedar teori yang hanya akan dihafalkan mungkin tapi tidak pasti bisa baik untuk dipraktekkan. Lalu pelatihan pengembangan profesional yang memberikan pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah, guru, dan pengawas tentang pendekatan UBD. Lalu pendanaan khusus. Mau tidak mau kita butuh pendanaan karena pasti membutuhkan budget. Mengalokasikan dana untuk pengadaan sumber daya seperti perangkat pembelajaran berbasis UBD dan akses ke platform digital untuk kolaborasi. Ini dibutuhkan bantuan pemerintah agar semuanya berjalan dengan baik, sistematis, dan terkonsep. Baik, selanjutnya sebagai pejabat sekolah atau kepala sekolah, yakni yang diwakilkan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Peran wakil kepala sekolah di sini di pengembangan UBD, perannya adalah kepala sekolah berperan sebagai pemimpin lembaga yang bertugas menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif untuk UBD. Nah, solusinya apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kepala sekolah bisa melakukan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat bekerja sama dengan Dewan Guru untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, yang pasti sesuai dengan kebutuhan siswa dan relevan dengan keadaan atau situasi yang ada. Selanjutnya, diselenggarakannya pelatihan dan pengembangan oleh guru. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat berinisiatif untuk menyelenggarakan pelatihan yang tentu saja hal ini selaras dengan prinsip-prinsip UPD yang akan dipraktekkan oleh guru di dalam mengajar. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kepala sekolah dalam hal ini dapat mendorong secara penuh penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti menyediakan perangkat-perangkat dan juga fasilitas-fasilitas yang mendukung adanya UBD di dalam pembelajaran baik untuk guru maupun siswa. Selanjutnya, pengembangan komunitas sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat membangun komunitas sekolah yang inklusif
dan juga mendukung program UBD ini. Boleh next slide? Oke, selanjutnya peran kepala sekolah ataupun pejabat yang terkait seperti Waka di bidang kurikulum terkait dengan pembelajaran, jam mengajar guru dan juga tugas tambahan guru karena dalam penerapannya ketika jam mengajar, pembelajaran dan juga tugas tambahan guru terlalu overload, maka hal ini tidak akan terjadi secara maksimal. Yang pertama, pengelolaan jam mengajar. Kepala sekolah dapat membantu untuk mengatur jam guru dengan memberikan waktu yang cukup bagi guru untuk dapat merancang pembelajaran berdasarkan prinsip UBD. Selanjutnya, adanya pengembangan program pembelajaran yang berbasis project atau project-based learning. Dalam hal ini, kepala sekolah dapat mendorong guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Jadi tidak hanya satu atau dua mata pelajaran, tetapi semua pelajaran itu dapat diselenggarakan untuk UBD dan juga melalui project-based learning. Yang ketiga, pengembangan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran. Dalam hal ini, kepala sekolah menciptakan budaya sekolah yang mendukung pembelajaran dengan mendorong kolaborasi, inovasi, dan refleksi. Kita bisa lihat di beberapa sekolah yang memang kepala sekolahnya sangat mendukung inovasi kolaborasi gurunya, itu sudah sangat maju dan sangat terlihat perubahannya. Lalu, fasilitasi pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, contohnya adalah kepala sekolahnya menyediakan workshop atau pelatihan bagi guru terkait dengan UBD maupun hal-hal yang terkait seperti project based learning ataupun manajemen time agar dapat mengatur dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya. Lalu yang ketiga, kita masuk ke sebagai wakil kepala kurikulum. Perannya dalam di sekolah, wakil kurikulum berfungsi sebagai perubahan atau fasilitator atau pengawas dalam memastikan di konteks ini adalah understanding by design berjalan dengan baik. Peran ini membutuhkan kepemimpinan yang visioner, dukungan teknis dari guru, serta koordinasi yang efektif. Lalu, untuk solusi, dalam solusi kita harus kita mengetahui masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama, biasanya terjadi di sekolah adalah kurangnya pemahaman guru terhadap UBD. Banyak guru yang belum memahami atau tidak terbiasa dengan pendekatan UBD. Mereka mungkin kesulitan mengubah kebiasaan lama mereka dalam merancang pembelajaran yang biasanya berorientasi pada kegiatan menjadi berorientasi pada hasil belajar. Solusinya yang pertama adalah pelatihan intensif. Jadi diadakan pelatihan-pelatihan khusus tentang prinsip-prinsip UBD, mulai dari backward design atau pembuatan pertanyaan pemantik hingga merancang asesmen yang autentik. Lalu yang kedua, memberikan pendampingan berkelanjutan untuk tim kecil atau mentor di setiap jenjang untuk mendampingi guru dalam menyusun rencana pembelajaran berbasis UBD. Lalu yang ketiga solusinya adalah penyediaan template. Jadi diberikan template atau panduan yang jelas dan mudah dipahami untuk menyusun pembelajaran UBD. Lalu yang kedua, biasanya terjadi adalah masalah waktu yang terbatas untuk perencanaan. Jadi proses merancang pembelajaran dengan UBD membutuhkan waktu yang cukup banyak karena melibatkan analisis yang mendalam tentang tujuan, konten, dan asesmen. Solusinya ada 3. Yang pertama, dijadwalkan kolaborasi. Jadi dialokasikan waktu khusus dalam kalender akademik untuk guru-guru bekerjasama dalam menyusun rencana. Lalu yang kedua ada prioritasi dan fase implementasi. Ini berarti dimulai dengan beberapa pelajaran atau tema utama yang dirancang menggunakan UBD. Lalu yang terakhir adalah manajemen beban kerja. Jadi memberikan pengurangan beban tugas kepada guru. Terima kasih. Lalu yang berikutnya adalah peran guru
dalam pelaksanaan UPD di sekolah adalah tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mendesain pengalaman pembelajaran yang dalam, relevan, dan berkelanjutan. Namun, pada prakteknya, dalam penerapan uji di sekolah, banyak problematika yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, yaitu keterbatasan waktu dalam proses perencanaan dalam dapat sulit diterapkan di sekolah. Yang kedua, siswa dengan beragam kemampuan sehingga berbeda dalam kemampuan dan gaya belajar maupun kecepatan belajar membuat menjadikan tantangan dalam menetapkan. Yang berikutnya yaitu keterbatasan sumber daya, dukungan administratif yang terbatas, kesulitan dalam menyusun penilaian yang autentik, resistensi terhadap perubahan, serta evaluasi dan refleksi yang berkelanjutan, membutuhkan waktu untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas belajar secara tersebut. Untuk solusi yang dapat diberikan sebagai seorang guru dapat kita saksikan di slide berikutnya. Next slide, please. Yang pertama, aktif. Yang kedua, pembelajaran yang didapat atau berdiferensiasi untuk siswa dengan perbedaan latar belakang dan pemahaman masing-masing. Yang berikutnya yakni memaksimalkan sumber daya, bekerja sama dengan rekan guru dan pihak sekolah untuk memperoleh dukungan dalam implementasi UPD. Yang berikutnya, menerapkan penilaian berbasis proyek atau kinerja untuk menilai pemahaman siswa secara lebih autentik dan fleksibel. Yang lalu, memperkenalkan UPD secara bertahap dan memberikan pelatihan untuk mengurangi resistensi atau ketidakmauan untuk terhadap perubahan. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi berkelanjutan dengan melakukan seleksi dan evaluasi secara rutin untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mengikuti pelatihan dan workshop untuk mengorganisir pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang UPD kalangan rekan sejawat agar implementasinya lebih konsisten dan menyeluruh. Yang berikutnya. Oke, selanjutnya adalah peran sebagai siswa, di mana siswa sendiri menjadi objek dari pembelajaran itu ya. Sebetulnya ada banyak masalah di sini. Yang pertama, pemahaman karena UPD dirancang yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini terkadang ada masalah di mana siswa kurang memahami tujuan pembelajaran itu sendiri. Dikarenakan guru tidak dapat mentransfer tujuan yang dijelaskan dengan baik. Sehingga solusinya yang pertama, guru mungkin dapat menyampaikan tujuan pembelajaran dengan bahasa yang dapat dimengerti peserta didik atau menggunakan strategi diskusi singkat, kemudian dapat menggunakan diagram visual. Kemudian peserta didik mungkin bisa dilibatkan dengan membuat versi tujuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman awal mereka. Masalah yang kedua yaitu beban asesmen yang kadang tidak relevan atau sulit dimengerti oleh peserta didik. Solusinya yang pertama, peserta didik dapat memberikan umpan balik mengenai jenis tugas yang sesuai. Misalnya jika tugas tidak terasa tidak relevan, peserta didik mungkin dapat menyarankan proyek atau simulasi dunia nyata yang lebih menarik bagi mereka. Kemudian guru dan peserta didik bersama-sama mendiskusikan rubrik penilaian agar peserta didik lebih memahami bagaimana kinerja mereka dinilai. Atau sebelumnya mungkin dapat disampaikan dulu kriteria penilaiannya bagaimana agar mereka juga dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Masalah yang ketiga, ketidaksesuaian antara strategi belajar dan gaya belajar peserta didik. Seperti kita ketahui, tentunya di satu kelas ada berbagai macam gaya belajar ya, visual, audio, dan kinestetik. Di sini solusinya mungkin diferensiasi pembelajaran, bisa melalui kontennya atau proses, dan kemudian hasilnya atau produk yang mereka buat. Masalah yang keempat, next slide. Bisa di slide berikutnya. Oke, terima kasih. Masalah yang keempat, kurangnya keterhubungan materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Peserta didik kadang merasa materi yang diajarkan tidak memiliki relevansi dengan kehidupan mereka, sehingga sulit menemukan motivasi untuk belajar.
Solusinya mungkin peserta didik dapat diajak untuk mencari sendiri contoh dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan materi pembelajaran. Seperti mungkin kita dapat memberikan pertanyaan pemantik dan mereka sendiri yang akan menentukan topik-topik dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, minimnya partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran. Situasinya mungkin kadang peserta didik kurang terlibat aktif karena metode atau aktivitas yang diberikan oleh guru terlalu monoton atau kadang instruksinya juga tidak jelas. Solusinya mungkin guru dapat memberikan tugas berbasis pilihan sehingga peserta didik dapat memilih aktivitas yang paling mereka sukai. Atau peserta didik diberi peran aktif sebagai peer teacher. Di sini kolaboratif learning ya, atau bekerja dalam kelompok untuk meningkatkan kolaborasi dan tanggung jawab belajar. Itu saja sebagai perspektif dari peserta didik. Saya kembalikan ke moderator. Moderator, mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Kemudian saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording.